Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Novel. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @asal01012. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kampung Tumbal. Perkenalkan, namaku Adit. Cerita ini terjadi pada tahun 2017, kala itu aku masih kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di sekolah terbesar di Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan atau live-in di salah satu desa yang masih di Jawa Tengah juga. Live-in ini adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas. Acara ini hanya diadakan sekolahku. Buat teman-teman yang tahu teman live-inku ini, tolong jangan ada yang komen tahu tempatnya, karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu hari Selasa, kita berkumpul di sekolah dan menaiki sebuah bis yang disewa oleh sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di setiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja masih banyak kebun yang punya sekolah. Aku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi mereka sudah open gitu sama sekolah, karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau tidak, yang merantau ke kota-kota besar. Jadi jarang sekali ada anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Ayo kita bagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kalau itu aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak kelas IPA. Aku memang tidak begitu dekat dengannya, walaupun ini tergolong desa tapi rumahnya gede-gede. Seperti si Mutia dan Rupi, temanku, dia mendapatkan ibu asuh yang rumahnya mewah, kamar ber-AC, kamar mandinya ada petanya, wifi-nya juga kencang. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tidak layak buat kami tinggali bertiga. Panggil saja Ibu Asih. Ibu Asih ini janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah ini. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asih paling depan, kampung pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye. Tahu kan, bolham kuning itu jadinya remang-remang dan semakin horor. Sedangkan kamar mandi tidak berlampu. Belakang, kanan, kiri semuanya kebun. Sedih banget. Aku merasa pertama datang kami disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makan dan minum. Waktu itu setelah makan kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uangnya digulung ya, terus dikaretin, ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelap. Emang kenapa ya Bu? Tanyaku polos yang memang tidak mengerti buat apa. Biar aman dek, nanti gak ada yang curi, ucap Bu Asia sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurian emang Bu? Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tidak kasat mata, jawab Bu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Hah? Maya tiba-tiba mencengkram tanganku kuat, tanda dia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar dulu ya, istirahat dulu. Sambil menarik tanganku, Bu Asih pun mengangguk saja. Sesampainya di kamar, Maya terlihat gelisah. Di, kamu ngerti gak sih apa yang dimaksud Bu Asih? Aku tidak menjawab. Aku cuek dengan menatap layar HP. Maksudnya mencuri tidak kasat mata, itu tuyul, bentak Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih mau percaya? Aku sih tidak percaya. Secara baru tahu kalau ada tuyul. Tuh di tempatku sama sekali gak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asia memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo,
pocong. Bahkan ada yang berwujud macam putih. Hanya beberapa orang yang tidak pakai pesugihan. Itu termasuk Bu Asih. Meskipun warga di sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik. "Dek," ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam, penasaran mendengarkan cerita Bu Asih. Ada yang sadis, demi kedudukannya rela mengorbankan istri untuk membayar. Tapi kali ini tak ada Bu Asih. Sedikit telat, hampir kami berdua tidak mendengar suara Bu Asia. Kami berdua terbelalak. Jujur, awalnya aku tidak percaya. Masa iya sih ada orang tega begitu? Kalau sudah selesai piringnya, tinggalkan saja, biar ibu yang bersihkan, ucap Bu Asih. Sambil merapikan piring dan gelas bekas makan, dia kembali bercerita. Ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya, tunggu ibu bereskan semua ini. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan. Kita kurang ajar banget ya, udah numpang gak mau bantuin lagi. Habis nyapu, Bu Asih yang meminta membereskannya sendiri. Kepala desa sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Ya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian. Di gang kecil sebelah dia jalan sendirian di pinggir jalan. Tapi ketika tewas dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan, kenapa bisa sampai terlindas truk dan posisi tewasnya di tengah jalan. Waktu itu minim saksi, jadi tidak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, Bu Asih baru diceritakan bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Prapto menjadikan tumbal. Suaminya sendiri memang sudah seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tidak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto, malam harinya Bu Asih tidak bisa tidur. Beliau tidak mengerti apa yang membuat Bu Asih tidak bisa tidur. Tiba-tiba Asih mendengar seorang mengetuk pintu. Bu Asih pun masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asih membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah pintu terdengar diketuk lagi. Dan ada suara lirih dari luar. "Mbak Asih, tolongin aku, Mbak." Asih terkejut mendengar suara lirih perempuan itu. Terdengar seperti Bu Prapto. Asih yang takut tapi penasaran, akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran, karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Ya, putus, kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga kala siang itu, hari ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan, tiba-tiba meninggal. Namun baunya seperti sudah busuk sekali, seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk setiap warga. Punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makan, ia harus dituruti, mau makan atau dimakan, mau mencarikan makanan. Lanjut cerita dari sudut pandang Adit. Malam itu aku dan Maya habiskan untuk mendengar cerita kampung ini dari Bu Asih. "Dek, udah malam, kalian tidur. Ki, kalau bisa usahakan tidur cepat ya. Terus kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar," perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara.
mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi sepertinya belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP-ku, hingga sesuatu menggangguku. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya, aku dengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamarku. "Bu Asih, ada apa?" ucapku lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba Maya menarik tanganku dan berkata lirih. Jantungku hampir saja copot. "Itu kayaknya Bu Asih," ucapku kepada Maya. "Itu bukan Bu Asih, Di, kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Aku tidak hiraukan ucapan Maya. Aku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Pintu kamar terbuka perlahan. Pada malam pertama ini, sungguh tidak bisa kulupakan seumur hidupku. Harusnya aku menurut saja pada ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka tertutup tangan. Perlahan aku berjalan dan kudapati Bu Asih. Perlahan-lahan orang yang kukira adalah Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajahnya keriput hitam legam dengan seringai senyuman, gigi hitam dan mata merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat aku langsung berlari memasuki kamar. Kubanting pintu. Wajahku pucat dan ketakutan. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor pintu. Tak lagi, aku naik ke atas kasur di sebelah Maya. Maya malah menangis. Aku yang ketakutan banget juga ikut menangis. Tiba-tiba pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamarku terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian nangis?" ucap Bu Asih khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu saja. Sudah ibu usir itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ucap Bu Asih dengan nada geram. "Bu, aku mau pulang," ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan kepada Bu Asih. Aku tahu yang namanya Bu Asih pasti akan ikut disalahkan. Orang tua kita, aku juga tahu itu semua bukan kesalahan Bu Asih. "Udah, Mai, di sini saja, cuma 4 hari kok, sabar dulu ya," ucapku menenangkan Maya. "Ini hari pertama, Di, jadi apa kalau kita berlama-lama di sini?" tantang Maya dengan tetap menangis. "Udah deh, Mai, kita istirahat yuk, udah aman kok." Aku masih bersabar menenangkan Maya. "Ya udah, Dek, kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, di depan pintu kamar." "Gak usah, Bu, tidur saja di kamar Ibu Asih. Bu Asih juga besok masih jualan," ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya tidak mau karena takut, tapi kupaksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih-bersih desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayub, Dinar, Paros. Kami berkelompok. Kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang laki-laki pada cabut rumput, yang perempuan pun menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor. Tadi malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Teluk bilang, "Memang kenapa?" tanya anak-anak. Setiap aku merem, aku merasa kepalaku ada yang mengelus-ngelus. Pas buka mata, gak ada siapa-siapa. "Ih, serem, syukurin kamu," ucap Mutia. "Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau kamu sampai ngalamin itu semua." Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita tapi aku takut. Di, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan juga?" tanya Paros. "Enggak kok, cuma capek aja," ucapku. "Malah kamu mah cuma gitu." Langsung aku lebih seram lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget. Langsung mendengar ucapan Dinar. "Emang apa yang serem?" jawab Mutia. "Semalam aku sama Rizka
Anak IPA lagi duduk-duduk di teras rumah Pak Dahlan, orang tua asuh mereka. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada wanita ketawa melengking keras banget. Aku langsung saja lari masuk ke rumah. Rizka aku tinggal, tapi dia tidak menyusul-nyusul. Aku lari, Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Belum selesai, tiba-tiba aku dengar suara dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap. Patah dahannya mungkin bisa saja, tapi di sini tidak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita tidak banyak bicara dan langsung lari dari kantor itu. Kau sudah balik? Memang sudah selesai bersihkan rumah kantor saya? Tanya Pak Prapto. Tapi yang aku lihat tidak nyaman. Tatapan Pak Prapto ke aku jijik. Sudah dong Pak, jawab Pak Ros meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Pak Ros aslinya ketakutan. Kayaknya Pak Kades itu serem deh, ucap Ayu. Is, jangan bilang-bilang gitu, ucap Dina. Kami pun pulang ke rumah asuh masing-masing. Tiba-tiba pada pukul 17.00 ada siaran dari masjid bahwa ada pemberitahuan Innalillahi wa innalillahi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin binti Parjo. Aku masih mengingat-ingat siapa Bapak Parmin. Ini sepertinya tidak asing. Bapak Parmin ini tukang kebun di kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sih sekitar umur 40 tahunan. Kaget. Perasaan tadi siang barusan lihat dia masih ada di kantor kepala desa yang memang takdir Allah tidak ada yang tahu. Tapi tadi terlihat sehat saja loh Mai. Padahal tadi aku mesti ketemu beliau loh. Dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Oh ya, masa sih? Aku mah gak tahu ya orangnya yang mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asih memanggil kami. Ya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Dek, Ibu melayat tetangga, ada yang meninggal. Nanti kalau makan, itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang apa nungguin Bu Asih? Tayakku sembari berdiri di dinding. Aku mau ke rumah temanku dulu, ya. Tapi ntar balik lagi kok, ucap Maya sambil menyisir rambutnya. Matilah aku, bakal di sini sendiri. Tapi aku bersikap sok pemberani. Oh lah ya, sudah, jangan malam-malam. Tapi ntar jangan buat khawatir, pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah saja deh, aku beranikan di rumah sendiri. Biar gak suntuk, aku pun menyalakan TV sambil aku memainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat ramai-ramai saja, biar gak sunyi. Aku dari awal sudah bilang ya, kalau di rumah ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang itu lumayan ramai, tapi kalau malam hari sepi banget. Azan Isya berkumandang, aku mau sholat tapi tidak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah, tapi buat beranjak dari TV, aku tidak boleh digas. Akhirnya, mohon maaf, aku tuh udah gak sholat. Apalah daya, imanku dan ketakutan lebih besar, ketakutanku daripada imanku. Tiba-tiba ada seseorang menutup pintu. Langsung aku beranjak, bergegas membuka pintu. Ketika aku buka tidak ada siapa-siapa. Sialan. Sudah aku dikerjain saja. Langsung cepat-cepat aku banting pintu. Tapi baru beberapa langkah pintu sudah ditutup lagi. Namun kali ini ada yang mengucapkan Assalamualaikum. Ada suara salam. Suara seorang pria yang tidak asing. Suaranya suara Pak Prapto. Untuk apa beliau ke sini? Bukankah warga ada yang sedang berduka? Ada apa dia ke sini? Aku buru-buru kubuka pintu lagi. Yang membuat aku terkejut adalah tidak ada siapapun. Suara siapa itu? Tadi tidak ada orang lagi. Kubanting pintu lebih keras. Langsung lari aku ke tempat TV lagi. Kulihat jam 19.00. Tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Aku keraskan suara TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli, aku tidak berani menengok. Tapi tetap aku paksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asih. Alhamdulillah, aku lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar. Beliau kok tidak menyapaku. Dan juga kenapa dia tidak mencari Maya. Kudiamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit aku mendengar sesegukan suara tangisan. Bu Asih, ada apa?
Bu Asih, sungguh kudengar tangisannya. Beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasakan berduka. Kasihan sekali Bu Asih. Ingin aku samperi beliau, namun aku urungkan. Niatku merasa tidak sopan. Suara TV aku pelankan dan terdengar tangisan Bu Asih. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP ku bergetar. Pesan WA dari Maya. Hai cuy, aku pulang jam 10 ya. Ntar, oke? Ya sudah, tidak apa-apa. Bu Asih sudah pulang kok. Beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesanku. Tiba-tiba HP ku berdering. Panggilan WA dari Maya. Memangnya Bu Asih sudah pulang, Di? Udah kok Mai, tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis. Emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih ya? Yang di SMS apaan? Emang belum? Aku cek sih. Memangnya punya HP cewek dulu, jadi cuma bisa SMS. Coba kamu buka SMS dulu Gi. Mematikan telepon dan aku buka SMS. Dek, ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat dulu saja ya, tidak usah menunggu ibu. Kalau lihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamarku dan yang menangis. Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara tawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuhku kaku, jantungku sudah hampir copot, dan keringatku menetes. Tidak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamarku. Bu Asih, hingga wujud itu menambahkan wajah seramnya. Nenek-nenek yang waktu itu kulihat. Wajah hitam legam, gigi hitam berwarna merah, tersenyum ke arahku, dan saat itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Kurasakan badanku panas sekali, dan aku mencoba membuka mata. Namun di sekitarku, Pak Ilham dan teman-temanku yang lainnya, aku terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu dek, tiduran saja, ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. Ada apa ini Mai? Kok badanku lemas banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Ya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena adik Andi sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani. Ujar Pak Hamini, ustaz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman saja ya. Tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Andi di sini ya. Atau sudah ada Bu Asih, ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Ini baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku saja biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP, akan segera menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois. Takut Maya malah menatapku. Mai, kamu harus mikirin kita semua. Kita dengan tindakan kamu seperti itu yang ada malah ini jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku pada Maya. Kulihat Maya meneteskan air mata. Memang cuma mereka yang dirugikan. Kalau aku mati jadi tumbal orang sini, gimana kamu? Mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini aku yakin kampung ini adalah kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih itu bukannya merantau, tinggal karena jadi tumbal. Maya, kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan so tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri. Dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Bu Asih menampar Maya. Tolong kamu pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu. Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkan anak-anak yang lain, membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. Saya jijik melihat Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu adalah Anda. Maya, terus saja kamu memfitnahku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu, ancam Bu Asih, membuat aku berkedip ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Besok adalah hari ketiga. Ketika aku membuka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sebelahku. Bu Asih, ku goyang-goyangkan badannya. Andi, kamu sudah bangun, ucap Bu Asih.
Kulihat Bu Asih sudah menjadi Ibu Asih yang sepertinya bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti yang dipitnah oleh Maya. "Dek, maafin Ibu ya." Bu Asih kembali meneteskan air matanya. "Maaf kenapa Bu?" sambil kuusap bahunya untuk menenangkannya. "Masalah kejadian semalam ini." Tangisan beliau semakin mendalam. "Sudah, saya nggak apa-apa kok Bu," ucapku melihat Bu Asih seperti itu. "Dek, jauh apa yang dikatakan Dek Maya yaitu benar," ucap Bu Asih sambil menatap dengan nanar. "Gimana maksudnya Bu?" batinku. "Maksudnya Bu, anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal dijadikan tumbal suami saya." Jantungku berdegup kencang, sumpah, ngeri juga. Takut dong. Aku saking takutnya, aku sadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya, dan tersenyum tenang. "Kamu anak baik kok, Ibu gak akan bakal jadiin kamu tumbal. Yang penting kamu tidak macam-macam sama Ibu." Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan. Lagi, dadaku serasa sesak, ingin rasanya aku menangis. Bu Asih kembali tersenyum khas Bu Asih, seperti biasanya. "Kamu mandi sana Dek," sambil berjalan meninggalkanku. Napasku terasa memburu. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih? Jam 9.00 pagi, Kamis, semuanya kumpul di update acara yang dilakukan selanjutnya. Aku cari-cari Maya, tapi aku tidak ketemu. Iya, aku ketemu Ines anak IPA yang sekelas dengan Maya. "Maya di mana Nes?" tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Di, udah sembuh kamu?" "Gak tahu ya, Maya kemarin kesurupan dan demam, jadi dibawa pulang deh ke rumahnya." Senyum Ines ini. "Seriusan?" tanyaku, tidak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan. Akibat aku yang hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya kuasa orang jahat tidak bisa kupercaya saat ini? Aku harus berhati-hati dengannya. Hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditunjukkan kepadaku oleh teman-teman. Namun kali ini aku tidak tahu banyak bicara. Aku malas untuk berbicara, atau lebih tepatnya aku takut sama Bu Asih. Kalau dia tahu aku cerita-cerita terus dia marah bagaimana? Sialnya, malam Jumat aku harus tinggal berdua dengan Bu Asih yang baru kuketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini aku putuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi karena enak, adem, wipinya juga kenceng. Setelah kegiatan aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi, mereka bercandaan gitu kan. Aku hanya diam dan tidak tahu kenapa aku merasa tidak nyaman dan tetap banget aku takut. Kalau memang benar aku korban tumbal Bu Asih, aku takut Maya kenapa-napa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah Sumut. Iya, aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi karena baju kita seukuran. Oh iya, rumah Bu Asih dan rumah Bu Sumut, iya ini agak jauh ya, kampungnya satu ini. Kampung, kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan seram. Tidak ada penerangan. Azan maghrib telah tiba. Aku, Mutia, dan Lutfi menunaikan salat maghrib berjamaah di kamar. HP ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon, tapi tidak kuhiraukan. Aku lanjut membaca Al-Quran sambil menunggu adzan Isya. Tidak terasa, 2 juz telah kubaca hingga adzan Isya berkumandang. Aku melanjutkan salat Isya dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19.30 aku telah selesai. Kulihat HP ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman yang berada satu kampung bersamaku. Mengirim pesan, "Dek, di mana? Ibu khawatir." Ibu khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur karena lelah sekali. Aku sama sekali tidak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Dia baru saja aku memejamkan mata. Aku dibangunkan Mutia. Ini dia memberitahuku bahwa Bu Asih beserta 2 guru mencariku sampai ke sini. Aku menangis. Kalau itu, aku tidak mau kembali ke rumah itu. Aku takut. Tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik lihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan kedua anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku luluh. Aku mau pulang ke rumah Bu Asih yang menumbalkan anaknya, suaminya, pikirku.
Sesampainya di rumah Bu Asih sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asih. Walaupun aku sudah mau kesini, perasaan takut itu masih menghantuiku. Dek, nanti tidurnya ditemenin ibu ya, biar Dek Andi nggak takut. Bu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman, seperti biasa. Dia membereskan semuanya. Bu Asih, aku langsung masuk ke kamar karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semua. Tidak terasa aku sudah tidur pulas dan aku pun pergi ke alam mimpiku. Aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha lari. Namun dia ada di mana-mana dan suara tawanya yang khas membuat telingaku pecah. Aku pun berteriak hingga terbangun dan Bu Asih yang sudah ada di sampingku. Dia memelukku. Badanku panas dan berkeringat. Banyak hal yang siapa berani mengirimkan itu ke sini. Awas saja. Aku mampu menjadi seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih. Ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengompres keningku dan menemaniku malam hingga pagi subuh aku terbangun. Badanku sudah enakan. Kala itu aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan hari terakhir aku habiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba aku mendapatkan pesan dari Maya. Malam ini puncak pertunjukanmu. Di situ, awas, Bu Asih mengawasimu, terus kamu harus berhati-hati. Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku tidak ngerti. Kutunggu hingga setengah jam. Maya tidak membalas WA dariku. Di warung depan sedang berjualan. Bu Asih, tiba-tiba aku dengar ada orang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya, ada seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih. Sesuai dengan keadaan, badan hancur. Aneh, bukan aku tidak mengenali orang tersebut. Namun yang aku tahu dia perempuan. Namun kedengar orang-orang menyebut namanya dengan nama Mbak Tuti. Aku ingin muntah dan pingsan kala melihat kecelakaan tragis itu. Bu Asih mengajakku untuk masuk ke rumah. Bu Tuti itu siapa? Tanyaku. Itu sekretarisnya Pak Kades, Pak Prapto. Kemarin istrinya, terus Joko pegawai kantor desa, Pak Min tukang kebun kantor Kades, sekarang Mbak Tuti sekretarisnya. Dia memang kejam si Prapto itu. Kudengar segera, aku mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi aku di warung, tidak mendengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh, si Tuti itu bisa hancur badannya, usap Bu Asih. Aku mual mengingat sekarang. Ini kamu yang diincar sama Prapto, Dek. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku tajam. Lemas sudah langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku gak inget banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus saya harus gimana, Bu? Saya takut. Karena aku terang saja nanti kamu saya bantu, jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk kepada Bu Asih. Tulus banget ternyata. Sore itu Bu Asih menyiapkan sesajen ada di meja makan dan ada darah ayam. Dek, ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ucap Bu Asih. Terus caranya gimana, Bu? Sobek sedikit pakai pisau. Ya, sedikit. Kok yang penting darah kamu. Keluar, ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa. Aku menyatu. Aku harus duduk di meja itu di depan sesajen. Di depanku menyala-nyala dan darahku dan ayam. Ibu mau menyayat ke rumah Mbak Tuti. Ade di rumah dulu ya, pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut. Aku benar-benar takut. Kamu aman kok. Kamu harus duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-kemana ya, Dek. Jangan pernah tinggalkan sesajen ini kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib gimana, Bu? Kalau kamu mau mati ya silakan saja, ucap Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis dan nurut. Nurut ya, Dek, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku sambil tersenyum. Azan maghrib tiba-tiba berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tidak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku tidak boleh kemana-mana. Aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih.
Seseorang masuk ke dalam. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Aku tidak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih dengan kekehan dan tawanya yang membuat bulu kuduku merinding. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin mendekat ke arahku, aku berusaha berteriak, namun tidak bisa. Jantungku berdepu kencang, badanku memanas, dan aku benar-benar takut. Tidak usah takut ya. Nenek-nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya, sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencekiku hingga aku sulit bernapas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu sampai menendang sesajen di meja. Cengkramannya di leherku benar-benar kuat, sampai-sampai aku benar-benar tidak bisa bernapas. Kutendang nenek-nenek itu sampai cekikikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk dan hendak mau lari. Nenek-nenek itu berubah wujud menjadi berbulu tinggi bermata merah dan bertaring, kukunya hitam dan sangat panjang. Digenggamnya kakiku. Sekali lagi aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak, tapi tidak terdengar. Lalu makhluk itu cekikikan kembali, hingga terdengar teriakan cukup berhenti. Seseorang datang ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi dilempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di sini datang pula Pak Ilham, ustaz di kampung ini. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk ini malah semakin parah. Berusaha aku berdiri dan mendapati, tapi cakaran di kakiku dan dia menarik kakiku hingga terjatuh. Terletak di kakiku masih bekas luka begitu sampai sekarang dan menjadi sedihnya. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Serang beberapa menit, datanglah beberapa orang. Salah satunya adalah Maya dan guru agama sekolah kami. Dan beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunanku, tapi aku tidak sadarkan diri. Hingga aku tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku sadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kalau itu aku hanya diam karena lemas dan tidak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku. Sesekali orang-orang di sekelilingku membaca Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kaget, telah dan jadi lemas. Jadi bangun tertutup, takut banget. Soalnya akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Hamdan, rekan-rekan yang tidak kukenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Dan yang aku ingat adalah seorang ibu berhijab yang mengelus-ngelus luka di kaki dan di leherku. Pagi harinya, tubuhku sudah mendingan. Bus yang disewa sekolah sudah siap untuk mengantar kami pulang ke kota. Kulihat Maya sudah sadar dan mengingat wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor kades. Awalnya aku menolak. Jujur, aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awalnya, aku sudah bilang, orang yang paling tega menumalkan istrinya adalah Pak Prapto. Udah Dendi, kita ikut saja biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut ke balai desa. Sampai di sana sudah ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo kepala sekolah kami, dan Bu Indri, wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilakan masuk dan duduk. Malas aku menatap wajah Pak Prapto. Namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi aku salah menilai Pak Prapto di sini. Dia sebenarnya baik dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang memiliki peliharaan itu adalah Bu Asih, wanita tua yang mengekorku itu. Peliharaan dia, dan ternyata rumah yang aku tinggali itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan, sapi, pertanian tembakau, dan lain-lain. Jadi awalnya Bu Asih ini kerja jadi TKI, suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tidak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI lagi, hidupnya sangat krisis hingga ia berpikir untuk memiliki persugihan dan peliharaan. Di rumah yang aku tempati itu adalah rumah peliharaan Bu Asih. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih, dan orang yang meninggal itu meneror
Bu Asih terus. Sebenarnya dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya, tapi karena ternyata si Maya ini punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya ini ingin pulang karena dia tahu bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Sekarang Bu Asih menjadi buron alias dalam pencarian warga, dan Prapto pun tidak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suaminya juga menjadi korban. Kembalinya sebenarnya aku sudah tidak kuat, namun aku ingin menonton Bu Asih. Tapi ya bagaimana, aku lebih baik segera pergi dan tidak mau berurusan lagi dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul itu memang banyak yang dipelihara tuyul, tapi bukan dari kampung ini, tapi dari kampung lain. Cuman tuyulnya lari ke kampung ini. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem itu, Bu Asih masih sering SMS aku karena aku takut dan masih trauma. Jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP, dan dengar-dengar dari adik kelasku yang live in di tahun berikutnya, di depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid, dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Begitu sekitarnya ceritaku kali ini. Sekarang yang masih tersisa adalah bekas luka di kaki sama di leher, masih kayak garis-garis itu. Namun aku sangat bersyukur masih hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah, dan kota. Aku sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Aku dengar dia melanjutkan sekolah di luar negeri. Dan untuk Ibu Asih, aku tidak tahu kabarnya. Pokoknya setelah dari situ, aku cuma dapat beberapa SMS dari Bu Asih. Terus aku ganti nomor. Oh ya, chat dari Bu Asih yang pertama, "Adik, di mana? Ibu kangen." Yang kedua, dia hanya tertawa. Pesan pertama dengan yang kedua itu terpaut 2 hari. Ya, kalau nggak salah hari Rabu pesan pertama, terus Jumatnya pesan kedua. Sudah, karena aku takut, aku langsung ganti nomor. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan untuk pelajaran kita semua.